Oke coy, kembali dengan channel gua Nisa ID. Kali ini aku akan mereaction apakah benar di rumah SpongeBob itu ada Mud Scuba Divers atau penyelam yang sudah tiada alias gugur. Nah, kali ini aku gak pakai facecam karena kamera facecamnya itu di bawah, mau ini pakai HP, dan di HP ku itu ada layar LCD yang hitam, jadi ya ada mengganggu lah kalau videonya dibalik ya. Oke, kita langsung aja reaction dalam 3, 2, 1. Selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. BTW ini baik dari Nonton Lagi Channel ya Di guys. episode kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang terkubur dalam di dasar laut Bikini Bottom. Pernahkah kalian memperhatikan beberapa tengkorak manusia yang ada dalam serial SpongeBob? Tidakkah kalian merasa aneh kenapa ada tengkorak manusia di sana? Iya juga ya. Maksudnya serial SpongeBob sendiri kan udah punya desain tengkoraknya sendiri ya, yang kalau dilihat-lihat emang mirip ikan. Nah ini kok ada gitu tengkorak manusia segala? Apakah hanya jokes semata atau ada sesuatu di baliknya? Tonton terus hingga akhir untuk menemukan jawabannya yang mungkin akan membuat kamu ketakutan. What the hell? Bersiaplah. Sebuah postingan viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan netizen. Bukan tentang politik, budaya, atau ekonomi. Apaan tuh? Mereka memperbincangkan tentang SpongeBob. Serial legendaris satu ini emang gak ada habis-habisnya ya, memberi kejutan tersirat untuk Sebentar, foto apa anjay? para fansnya. Postingan yang ditemukan di X atau Twitter itu menunjukkan sebuah foto tengkorak manusia yang ada di Krusty Kok mengerikan gini guys? Krab. Dalam postingan itu, si penulis mempertanyakan sebuah fakta bahwa memang ada tengkorak manusia di dalam Krusty Krab. Dan yang namanya tengkorak pasti udah mati dong ya. Nah, kenapa bisa ada tengkorak di Krusty Krab? Atau Nggak tahu. lebih umumnya ya, kenapa bisa ada tengkorak di Bikini Bottom? Dan yang lebih parahnya, kenapa tidak ada seorang pun yang kayak notice ada tengkorak di sana, bahkan terkesan dibiarkan begitu saja. Iya ya, kalau kalian sudah beli untuk yang udah 5 tahun, bukan ya, udah 8 tahun, 9 tahun, 13 tahun, 12 tahun, kan sudah pernah tuh lihat SpongeBob SquarePants. Pasti yang Gen Alpha juga pernah kan. Nah, kalian notice gak kalau ikan-ikan yang yang di Bikini Bottom itu, kalau melihat tongkara itu biasa aja. What the fuck man? Aku juga baru sadar jir. Pada awalnya penemuan ini hanya dianggap sebagai sebuah observasi yang sangat lucu. Namun salah satu episode SpongeBob season terbaru mengungkap kebenarannya yang bahkan jauh mengerikan dari teori-teori yang ada di internet. Orang-orang Iya. awalnya berasumsi bahwa memang telah dilakukan banyak pembunuhan yang terjadi dalam serial SpongeBob. Emang iya? Kalau kalian, aku gak tahu guys. Berikan pendapat kalian di komentar ya. Makanya selalu ditemukan kerangka manusia atau ikan di sana. Namun kemudian asumsi tersebut tidak didukung dengan bukti kuat yang ada di dalam serialnya. Oleh sebab itu, Alex Bell, si penemu teori ini melakukan hobinya lagi, yaitu Reaction teori mendapat teori dari orang lain. Berarti reaction teori what the fuck man? memecahkan beragam misteri yang ada di Bikini Bottom. Setelah postingan ini viral, Alex Bell juga tidak mau kehilangan momen untuk sama-sama mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Bikini Bottom atau apa yang sebenarnya terjadi pada tengkorak manusia itu sehingga mereka bisa terjebak di dasar lautan. Buat kalian yang ingin nonton video aslinya, kalian bisa cek kolom deskripsi yang ada di bawah. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, ya lihat aja ya guys ya. Aku gak bisa bahasa Inggris jir. What the hell man? Oke, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa serial SpongeBob ini sudah memiliki gambar atau sketsa yang memang khusus dipergunakan untuk menunjukkan tengkorak. Dan tentu saja, tengkorak-tengkorak itu memang terlihat seperti tengkorak atau tulang ikan. Makanya kalau dipikir-pikir kok agak aneh ya ketika melihat adanya kerangka atau tengkorak manusia di serial SpongeBob ini. Padahal kan mereka udah punya sketsa atau desain sendiri untuk menunjukkan tengkorak ikan. Kenapa mereka harus repot-repot gitu membuat sketsa atau desain tengkorak manusia yang kalau dilihat itu kayak lebih detail dan lebih sulit untuk digambar karena ya lebih rumit. Iya juga anjir.
Dari sinilah fan teoris mulai berpikir bahwa oh ini memang sengaja nih ada tengkorak manusia. Mereka sengaja bikin dan ditampilkan dalam show-nya supaya kita bisa menebak apa tujuan dari mereka melakukan hal tersebut. Ya sederhananya kalau bisa kerja cepat kenapa harus milih kerja yang lama gitu. Itu adalah orang bulat. Dan itulah yang terjadi dengan tengkorak manusia yang ada di universe-nya SpongeBob. Kayak ngapain gitu dibikin. Keberadaan tengkorak itu dapat kita temukan di season lama SpongeBob maupun di season-season terbarunya. Yang artinya ini bukanlah sesuatu yang baru. Alex Bell datang dengan sebuah teori lamanya yang cukup viral pada waktu itu, yaitu television theory atau teori televisi. Untuk mengerti Hah? teori ini kalian bisa cek video kita dulu supaya bisa lebih paham. Kawan-kawan kita akan reaction yang ini ya guys ya. Oke? Tapi kita akan summary teori televisi ini jika kalian tidak sabar untuk menemukan jawaban dari misteri ini. Nah, menurut Alex Bell, keberadaan tengkorak manusia yang ada di bawah lautan Bikini Bottom disebabkan oleh teori televisi. Pada dasarnya, teori televisi ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Bikini Bottom hanyalah sebuah reality show belaka. Jadi semuanya itu udah ada yang atur. SpongeBob bisa keterima di Krusty Krab, itu udah ada yang Emang iya? Kayaknya teori ini di teori televisi kayaknya guys. Nanti kita lihat aja lah di part 2 aja guys ya. atur. Patrick yang diperlihatkan sangat bodoh itu juga udah ada yang ngatur. Dan momen-momen penting yang lainnya itu semua udah diatur. Makanya disebut dengan teori televisi karena apa yang terjadi di Bikini Bottom akan disalurkan ke televisi. Mereka tuh hanya tontonan, hanya tayangan saja. Nah, tentunya tayangan ini kan membutuhkan kameramen. Kita mulai masuk ke teori tengkoraknya. Dalam beberapa episode kita sering melihat ada scuba divers yang memang benar-benar manusia menyelam ke dasar laut Bikini Bottom untuk merekam hal-hal yang terjadi di Bikini Bottom. Nah, tengkorak manusia yang ada dalam serial ini dipercaya sebagai Untuk kalian yang di 5 tahun 6 tahun ataupun di bawahnya, jangan nonton video coy. Jangan nonton video ini ya coy ya. Gue ingetin lagi, kalau kalian tetap nonton video ini kalian bisa nangis guys. Jangan. Ini ada peringatan ini dari Ayo Nonton Lagi channel, ada peringatannya ini guys. Ada peringatannya ini. para scuba divers ini yang meninggal. Seperti yang terlihat dalam episode ini, saat SpongeBob tidak sengaja menabrak seorang kameramen yang diam-diam merekam mereka. Dan manusia lain dapat kita lihat dalam episode Krusty Love saat scuba divers itu menjadi seorang pianis. So, tampaknya tengkorak-tengkorak itu berasal dari para scuba divers yang meninggal di sana. Lalu, kenapa ukurannya bisa sangat kecil, bahkan hanya seukuran ikan? Nah, jika kalian ingat dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 4, kita mengenal sebuah teknologi canggih yaitu sabuk pengecil. Bisa jadi para manusia itu bisa seukuran ikan ya karena mereka menggunakan sabuk pengecilnya. Ini merupakan penjelasan paling logis Apa tadi? kenapa di universe buat tengkorak teknologi canggih yaitu sabuk pengecil. Bisa jadi para manusia itu bisa seukuran ikan ya karena mereka menggunakan sabuk pengecilnya. Nggak bakal merinding. Jadi gue ingatkan sekali lagi, yang untuk 6 tahun 5 tahun di bawahnya meskipun dalam kandungan ibumu, jangan lihat ya guys ya. Kalau kalian ingin tidur dengan nyenyak, ingin tidur makan es krim, jangan ini guys, jangan lihat. Ini merupakan penjelasan paling logis kenapa di universe para ikan alias di Bikini Bottom bisa ditemukan tengkorak manusia yang mungkin mereka adalah kru atau scuba divers lain yang bekerja di Bikini Bottom. Lagi pula mereka kan kerjanya itu kan di dasar laut gitu ya, jadi ya sangat mungkin terjadi jika ada scuba divers yang meninggal. Oke, dari sini sebenarnya teorinya udah terjawab ya. Alex Bell juga tidak memiliki bukti yang bisa memperkuat atau memperdalam teorinya. Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah buku yang berjudul SpongeBob History yang kini sudah bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum. Kalian bisa lihat aja guys, tapi katoliknya gue. Buku SpongeBob History ini bisa dibilang sebagai alkitabnya serial What the fuck? SpongeBob? SpongeBob, karena di dalamnya terdapat beragam penjelasan siapa SpongeBob, berasal dari mana, dan lain-lain. Pokoknya, buku ini tuh kayak referensi paling terpercaya saat mereka pertama kali membuat serial ini karena ternyata buku ini
memang langsung dibuat atau ditulis oleh Stephen Hillenburg pada tahun 1997 What the fuck, dari penerbit filmnya langsung loh. saat ia pitching ke pihak Nickelodeon. Dan oh my god, kalian bisa akses dokumennya sekarang secara online. Dokumen tersebut berisi beragam ide segar mendiang Stephen Hillenburg, dan yang paling menarik perhatian adalah bagaimana dokumen tersebut menjelaskan segala hal yang ada di Bikini dari point of view para scuba divers. Ngerti nggak? Jadi Enggak. dalam dokumennya itu nggak langsung nyeritain kehidupan di Bikini Bottom, nggak langsung ke SpongeBob-nya, tapi diawali dengan sekelompok penyelam scuba divers menemukan Bikini Bottom. What the hell? Jadi ternyata emang dalam bukunya sendiri yang otentik ditulis oleh Stephen Hillenburg memang mengakui adanya manusia dalam universe ini. Buku tersebut dibuka dengan kalimat penyelaman sore hari ke teluk kristalin yang dalam dari dasar karang mengungkap keajaiban alam yang telah lama luput dari pandangan manusia. Disinilah kita benar-benar telah menemukan SpongeBob. Oke, SpongeBob sendiri What the hell? jadi merupakan nama yang pertama kali diajukan oleh Stephen Hillenburg pada Nickelodeon. Jadi awalnya tuh namanya SpongeBob, bukan SpongeBob. Nah, dari sini aja udah diawali dengan POV dari para penyelam, the scuba divers yang menemukan si SpongeBob. Makanya nggak langsung nyeritain ke si SpongeBob-nya loh. Sekali lagi, ini dari point of view atau sudut pandang si penyelamnya. Jadi emang dalam bukunya sendiri, manusia itu tuh emang ada di universe SpongeBob ini. Somehow, adanya buku ini juga semakin menguatkan teori televisinya Alex Bell yang memang mengakui keberadaan manusia di universe SpongeBob. Dan sulit untuk dibantah. Tapi ada satu hal yang aneh dalam buku ini. Pada halaman 12 dari dokumen tersebut ditulis sebuah halaman dedikasi yang ditujukan untuk seorang penyelam bernama Bucky Leavitt. Terus yang jangan apa bang? Usut punya usut, Bucky Leavitt ini tergabung dalam orang-orang pertama yang menyelam ke Bikini Bottom. Berarti pihak siapa tadi? Bucky Leavitt itu yang menemukan Bikini Bottom gitu. Sayangnya, dalam cerita ini Bucky diceritakan telah tewas saat menyelam karena What the hell? menggunakan pakaian selam yang belum dites dan belum proper. Alhasil dia meninggal karena tekanan bawah laut yang sangat tinggi. Oh hell no. Dalam buku ini tertulis, Bucky meninggal saat membuat satu-satunya peta Bikini Bottom. Penelitian ini didedikasikan pada Bucky serta para pionirnya. Wow. What the hell? Halaman dedikasi ini sebenarnya agak bikin merinding ya, karena mengingat ini tuh kan serial anak-anak. Kenapa harus ada lore atau asal-usul penyelam yang meninggal ini? Kenapa harus dimasukin gitu? Yang bikin para pembaca dokumen ini juga merasa janggal adalah karena ternyata halaman dedikasi ini didasarkan pada sebuah kejadian nyata. What the hell? Orang-orang menemukan bahwa ada seorang penyelam yang namanya tuh sama dengan yang tertulis di buku ini. Kalau di dokumen atau buku ini kan namanya tuh Bucky Leavitt ya. Kalau di dunia nyata namanya adalah Benjamin Leavitt. Sepertinya memang What the hell terinspirasi man? dari dunia nyata ya, karena Benjamin Leavitt ini juga merupakan seorang penemu dari pakaian menyelam seperti yang nampak di foto ini. Oh jadi Benjamin atau Bucky Leavitt ini yang menemukan baju penyelam pertama kali? Hah? Beliaulah yang menemukan pakaian selam ini yang disebut dengan diving armor suit. Walaupun berdasarkan kisah nyata, tapi tidak ada data atau kabar yang menceritakan bahwa Benjamin Leavitt ini meninggal di bawah laut. Jadi, buku yang ditulis oleh Stephen Hillenburg memang hanya terinspirasi namanya saja, bukan kisah aslinya. Dan sudah dipastikan, halaman dedikasi ini memang ditambah untuk kebutuhan cerita saja, supaya ceritanya itu kuat. Nah, dari sinilah sesuatu yang janggal dapat kita temukan. Jika memang halaman dedikasi ini digunakan untuk memperkuat cerita dan ditujukan untuk Bucky yang telah meninggal, pertanyaannya adalah, di mana mayatnya Bucky sekarang? Iya juga anjir. Maksudnya, di sini ada satu halaman khusus loh untuk Bucky Leavitt. Tapi kok mayatnya tidak pernah diketahui keberadaannya? Apa mungkin salah satu dari tengkorak-tengkorak ini adalah dari Bucky Leavitt? What the hell? Alex Sangat Bell liar. menyelidiki hal ini dan Wow. kalian pasti akan merinding dengan jawaban yang ditemukan olehnya.
Siap-siap ya. Oke. Begini, dalam halaman dedikasi tersebut dikatakan bahwa Baki meninggal saat dirinya menggunakan pakaian selam buatannya yang belum dites. Ini mengindikasikan bahwa mungkin dirinya memang sedang mencoba pakaian selam buatannya, namun ternyata malah nyawanya terenggut. Alex Bell menganggap bahwa mungkin mayat dari Bucky Leavitt ini masih berada dalam pakaian selamnya. Nah, pertanyaannya What? adalah, apakah kita pernah melihat pakaian selam di universe SpongeBob ini? Jika kita ingat-ingat lagi, kebanyakan scene scuba divers dalam universe SpongeBob ini ya masih hidup. Maksudnya kita nggak pernah ngelihat pakaiannya aja. Kebanyakan ya emang pakaiannya itu lagi dipakai sama scuba diversnya itu. Alex Bell tidak menyerah. Ia terus mencari dan mencari kemungkinan pakaian selam yang bisa jadi bukti dari kematian Bucky Leavitt. Dan pada akhirnya, dia menemukan pakaian selam itu yang ternyata berada di rumah Rumah siapa bang? Rumah siapa bang? SpongeBob. What the? What the fuck? What the heck? Coba kalian perhatikan potongan scene berikut. Emang iya? Looks like it's that time of week again. Coba kalian perhatikan potongan scene berikut. Gary, Kalian nyadar gak guys? Kalian nyadar gak guys? Gue lingkarin ya. Ini apa guys? Ini adalah pakaian selam ya. Kamu kan ini kalau gak pakaian selam. Aku juga baru nyadar loh. What the hell man? looks like it's that time of week again. Bath time. Mana yang menurut kalian merupakan pakaian selam Bucky Leavitt? TV. Pakaian yang dia gunakan TV. saat meninggal. TV. Betul sekali. Itu ada di belakang SpongeBob. TV. Televisinya. Tuh kan? Jika kita lihat dengan seksama, televisi yang ada di rumah SpongeBob jelas adalah bekas helm dari pakaian selam. Tapi emang aneh karena ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan manusia scuba divers lain yang terlihat dalam serial SpongeBob ini. Beberapa hal yang menjelaskan hal ini bisa terjadi adalah pertama, mungkin kayak di teori televisi tadi bahwa manusia di sana menggunakan teknologi sabuk pengecil. Atau yang kedua, karena tekanan laut yang begitu besar sehingga ukuran helmnya mengecil. Satu hal yang jelas Kalian itu kamu sakal. adalah dalam bukunya sendiri, kita bisa melihat TV-nya SpongeBob memang ada di sana dan diperlihatkan seperti helm bekas penyelam. Dengan serangkaian bukti ini, Alex Bell menyimpulkan bahwa di dalam TV tersebut mungkin sebenarnya telah tersimpan tengkorak kepala manusia yang telah mati. Dan Tuh setiap kali SpongeBob menonton televisi, sebenarnya dia sedang menatap secara langsung ke arah kepala manusia yang telah mati. Dan jika kalian tidak percaya dengan Alex Bell, kalian salah besar karena ia telah menemukan bukti yang sangat kuat. Dalam Apa iya? season 10 berjudul Whirly Brains, SpongeBob dan Patrick saling merebut televisi hingga TV itu rusak berkeping-keping. Dan untuk pertama kalinya, kita bisa melihat ada sesuatu di dalam televisi tersebut. apa ya? Kalian perhatikan. Kok ada putih-putih? Kok ada Apakah putih-putih? kalian melihatnya? Di sana ada sesuatu berwarna putih. Coba kita pelankan lagi ya. Guys, kalian sadar gak guys? Tengkorak manusia guys. Oh hell no. Oh hell no. Nah, di sini kita bisa melihat ada Oh. tengkorak di dalam televisinya SpongeBob. Jadi, memang benar bahwa selama ini SpongeBob melihat ke arah kepala manusia yang telah mati. Oke guys, itu di Tapi aku punya teori lagi guys. Dari mana SpongeBob membeli televisi itu? Dari mana? Dari mana guys? Kalau kalian tahu, silakan di komentar ya. teori film lainnya. Oke, sampai di sini aja. Sama jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Apakah kita lanjut part 2 yang teori televisi itu? Oke,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Nizam ID undur diri. Ah!